Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal SKB penyuluh pertanian tahun 2021 khusus tentang pengelolaan BPP. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya yang berikut ini. Lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non-struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan merupakan A. Penyuluh pertanian PNS, B. Balai penyuluhan pertanian, C. Kelembagaan ekonomi pertanian, D. Pos penyuluhan desa atau kelurahan. Jawabannya adalah B. Balai penyuluhan pertanian. Jadi Balai penyuluhan pertanian itu merupakan, atau BPP ya, merupakan lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non-struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Nah, kalau penyuluh pertanian PNS itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian kalau Kelembagaan Ekonomi Petani atau disingkat dengan KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani itu sendiri guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian Poslusudes atau pos penyuluhan desa atau kelurahan adalah unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipasif oleh pelaku utama. Nah, teman-teman, sedikit informasi ya, jika teman-teman ingin mendapatkan paket latihan soal SKB penyuluh pertanian dan materinya, ingin try sendiri, kami menyediakan ada beberapa paket yang teman-teman butuhkan. Nah, itu ada 3 paket ya. Paket 1 itu berisi 400 soal latihan plus kunci jawaban dalam bentuk e-book. Kemudian paket 2 itu 400 soal latihan plus kunci jawaban. Kemudian materi SKB penyuluhan pertaniannya, nanti link aksesnya di Google Drive, nanti saya kirimkan linknya. Nah, kalau teman-teman ingin membeli paket 3 itu hanya 149.000, berisi 400 soal latihan kunci jawaban, materi SKB penyuluh pertanian, nah link aksesnya Google Drive. Kemudian berisi 300 lebih soal latihan plus pembahasannya, link di akses Google Drive juga. Ya, untuk pemesanannya sangat mudah sekali. Teman-teman cukup DM ke Instagram Abdi MR atau kirim ke email abdi@stp@yahoo.com. Kemudian isi DM atau email dengan paket yang ingin dibeli. Seperti paket 3 cukup isi DM atau ditulis di email paket 3. Ya, nanti admin kami akan membalas tata cara pembayarannya. Kemudian pembayaran hanya melalui rekening atas nama Abdi. Selain rekening atas nama Abdi tersebut bukan tanggung jawab kami ya, karena banyak yang pemalsuan gitu untuk mengambil keuntungan sendiri. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tugas Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP adalah sebagai berikut kecuali, berarti yang bukan merupakan tugas dari BPP. A. Menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten atau kota. B. Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian. Atau C. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Dan D. Menyusun RDK dan RDKK. Jadi yang bukan merupakan tugas dari Balai Penyuluhan Pertanian adalah menyusun RDK dan RDKK. Ini merupakan tugas-tugas dari BPP. BPP itu merupakan unit kerja non-struktural dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten atau kota yang melaksanakan tugas. Yang pertama yaitu menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten atau kota.
Tugas yang berikutnya yaitu melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian. Kemudian tugas yang ketiga yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Tugas yang keempat, pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Tugas yang berikutnya, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, P3K penyuluh pertanian, THL TB penyuluh pertanian, penyuluh pertanian swadaya, penyuluh pertanian swasta, melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian tugas yang selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Tugas yang selanjutnya, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa atau kelurahan atau Posludes. Kemudian tugas yang terakhir yaitu pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama, dan pelaku usaha. Soal yang berikutnya, tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan merupakan A. Peran BPP, B. Fungsi BPP, C. Tugas BPP, dan D. Fungsi PPL. Jawabannya adalah B. Fungsi BPP ya. Fungsi BPP itu berarti merupakan tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan. Soal yang selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai berikut kecuali. Jadi peran BPP yang bukan merupakan peran BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari BPP itu apa? Ya, opsi yang A yaitu pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian, atau B pusat pembelajaran pertanian, C pusat konsultasi agribisnis, D pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian, dan E pusat pembelian pupuk bersubsidi dan pembelian benih bersertifikat. Jawabannya adalah yang bukan peran BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari BPP itu adalah pusat pembelian pupuk bersubsidi dan pembelian benih bersertifikat. Kalau pusat pembelian pupuk bersubsidi itu penyalurnya itu ada di KPL atau kios pupuk lengkap. Ini dia ada 5 peran BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian, yang B. Pusat pembelajaran pertanian, yang C. Pusat konsultasi agribisnis, yang D. Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian, dan yang E. Pusat data dan informasi pertanian. Nah, itu merupakan 5 peran BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Soal yang selanjutnya, yang bukan termasuk ketenagaan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP adalah A. Penyuluh pertanian PNS, B. THLTB penyuluh pertanian, C. Penyuluh pertanian swasta, D. Ketua Posludes, dan D. atau EP3K penyuluh pertanian. Jadi yang bukan termasuk ketenagaan Balai Penyuluhan Pertanian itu adalah Ketua Posludes. Nah, ini ketenagaan BPP terdiri atas yang pertama penyuluh pertanian PNS dengan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua P3K penyuluh pertanian. Yang ketiga THLTB penyuluh pertanian. Yang keempat penyuluh pertanian swasta, swadaya, dan atau penyuluh pertanian swasta. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut. A. BPP kelas aditama, BPP kelas utama, BPP kelas madya, BPP kelas pratama. B. BPP kelas utama, BPP kelas madya, BPP kelas pratama, dan BPP kelas pemula. C. BPP kelas utama, BPP kelas madya, BPP kelas aditama, BPP kelas pemula. D. BPP kelas utama, BPP kelas madya, BPP kelas pratama, BPP kelas pemula, atau E. BPP kelas utama, BPP kelas madya, BPP kelas pratama, BPP kelas pertama.
Jadi klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian itu adalah jawabannya A, yaitu BPP kelas Aditama, BPP kelas Utama, BPP kelas Madya, dan BPP kelas Pratama. Ini ada 4 klasifikasi BPP, yaitu BPP kelas Aditama, BPP kelas Utama, BPP kelas Madya, dan BPP kelas Pratama. Soal yang berikutnya, klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut, kecuali A. Pelayanan, B. Sumber daya manusia, C. Prasarana dan sarana, D. Jumlah dan keaktifan kelompok tani. Nah, yang bukan kriteria dalam mengklasifikasikan Balai Penyuluhan Pertanian itu adalah jumlah dan keaktifan kelompok tani. Jawabannya adalah D. Ya. Ini klasifikasikan BPP ditetapkan berdasarkan kriteria pelayanan, bagaimana pelayanannya, bagaimana keadaan sumber daya manusianya, dan bagaimana prasarana dan sarana yang ada di BPP itu. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Ya, semoga bisa membantu teman-teman dan tetap bersemangat teman-teman ya. Yang bagi yang belum melaksanakan SKB, karena ini udah masuk jadwal SKB, tinggal menunggu hari. Tetap selalu belajar, jangan kasih kendor. Semoga teman-teman lulus di tahun ini menjadi CPNS atau P3K Penyuluh Pertanian dan mengantongi NIP di tahun ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan di subscribe channel saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.